Rekan-rekan sekalian, siang ini kita akan rilis terkait tentang aksi tawuran yang berhasil kami gagalkan, yang rencananya akan dilaksanakan oleh dua kelompok, yaitu kelompok yang bernama Sukorojo Buntal melawan kelompok Hospetrik. Jadi yang kita amankan saat ini adalah rekan-rekan sekalian, kelompok Hospetrik ada 5 orang yang rencananya akan melawan kelompok Sukorojo Buntal yang notabene akan digelar pada pagi dini hari kurang lebih pukul 02.00. Namun demikian rekan-rekan sekalian, berhasil kita gagalkan seiring dengan kehadiran dari patroli kami yang notabene saat ini kami sedang menggalakkan realisasi patroli baik yang melibatkan dari Organik Restabes Palembang maupun dari Polda Sumatera Selatan, khususnya dari Direktorat Samapta yang tadi malam berhasil mencegah tidak terjadinya peristiwa tawuran antar kelompok, itu kelompok Hospetrik dengan kelompok Sukorojo Buntal. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan tersebut kami berhasil melakukan tindakan pencegahan, dan pada dini hari juga kami berhasil mengamankan beberapa barang bukti, kurang lebih 8 jenis barang bukti, baik senjata tajam, kemudian petasan, kemudian bom molotov. Ini adalah barang bukti yang berhasil kami amankan di sekitar tempat rombongan kelompok Hospetrik ini berkumpul, karena rekan-rekan ketahui bersama-sama modus operandi daripada adik-adik kita yang akan melaksanakan tawuran adalah menyembunyikan, sebelum melakukan tawuran, menyembunyikan alat-alat peraganya, yaitu senjata tajam, perlengkapan yang lain, petasan dan bom molotov, untuk mengelabui petugas keamanan, dengan harapan ketika ada kegiatan patroli tentunya dengan menyembunyikan alat peraga tersebut untuk kegiatan tawuran, seolah-olah petugas menjadi tertipu ataupun tidak mengetahui yang sebenarnya kegiatan daripada adik-adik kita ini. Oleh karena itu, tadi malam dini hari kami berhasil melakukan pencegahan terhadap aksi tawuran yang rencananya akan digelar. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tawuran ini yang terjadi hampir sama dengan peristiwa sebelumnya. Berawal dari sebuah komunikasi menggunakan IG dari kelompok-kelompok rekan-rekan kita di luar, masyarakat di luar. Kemudian kelompok-kelompok IG ini saling berkomunikasi tantang-tantangan. Kemudian terjadi perencanaan untuk saling dayung bersambut terhadap aksi tawuran atau tantangan yang terjadi di antara mereka. Oleh karenanya kami terima kasih kepada anggota kami yang ter-BKO dari Polda Sumatera Selatan yang notabene telah menjalankan kegiatan patroli dengan sebaik-baiknya, karena rombongan tim ini memiliki tugas melakukan kegiatan patroli di wilayah hilir bagian kanan daripada kota Palembang, sehingga dengan realisasi yang telah kami rencanakan tersebut sedikit banyak bisa meringankan daripada kegiatan pengamanan kota Palembang yang diemban oleh seluruh anggota, baik itu anggota Organik Restabes Palembang maupun perbantuan BKO dari Direktorat Samapta Polda Sumatera Selatan. Sekali lagi rekan-rekan, ini adalah motifnya
saling tantang-tantangan. Kemudian dalam rangka kegiatan tersebut modus operandi yang digunakan oleh yang bersangkutan adalah melakukan semacam gayung bersambut, mempersiapkan diri dengan segala peralatan peraganya yang nanti ini akan kita bisa saksikan bersama-sama. Dengan kelengkapan yang ada inilah guna menciptakan suatu suasana yang lebih tidak kondusif. Ini menjadikan satu catatan tersendiri, baik kami yang notabene baru kali ini kami menemukan yang namanya bom molotov. Ya, bom molotov ini sangat keterlaluan, dan tentunya kami akan melakukan penegakan hukum secara terukur sebagaimana peristiwa pidana yang terjadi maupun barang bukti yang digunakan oleh para pelaku kejahatan ini. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, di antara beberapa tersangka ini ada kurang lebih 5 orang tersangka pelaku tawuran yang saat ini sudah kami rumuskan dalam proses penyidikan. Tentunya kelima tersangka ini nantinya akan kita lakukan penyidikan sebagai persangkaan pasal yang ada, yaitu persangkaannya adalah pengenaan pasal Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51, khususnya pasal 2 ayat 1, yang notabene atas perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka ini diancam pidana maksimal 10 tahun penjara. Sekali lagi kami mengingatkan kepada rekan-rekan masyarakat yang masih ada di luar yang akan merencanakan aksi tawuran, tolong ingat-ingat pesan-pesan dari kami. Seandainya sudah berhadapan dengan hukum, akan kami persangkakan dengan pasal yang cukup berat. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, demikian daripada satu rangkaian cerita upaya pencegahan aksi tawuran yang dapat kita gagalkan pada dini hari melalui kegiatan operasi rutin atau kegiatan rutin yang ditingkatkan yang kami gelar selama bulan Ramadan ini. Semoga ini bisa menjadikan satu informasi bagi rekan-rekan masyarakat yang lain yang ingin melakukan agar tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji. Yang berikut rekan-rekan sekalian, di sebelah kiri juga kami berhasil mengamankan kurang lebih 8 orang adik-adik kita yang merencanakan aksi tawuran. Kedelapan ini berbeda TKP, namun pada waktu yang hampir bersamaan. Dapat kami sampaikan rekan-rekan sekalian, bahwasanya kami membagi 3 rayonisasi di Kota Palembang, yang sebelah kiri adalah rayon untuk gilir ke kanan, dan sebelah kiri adalah kelompok-kelompok yang akan melakukan aksi tawuran dengan TKP di bagian hulu. Inilah bagian rencana kegiatan yang sudah kita implementasikan, yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan melalui kegiatan patroli, sehingga pencegahan atas aksi tawuran yang marak setiap bulan Ramadan dapat kita cegah secepat mungkin. Demikian juga untuk perbuatan yang telah dilakukan oleh adik-adik kita kelompok ulu ini, nanti akan kami pisahkan sebagaimana rumusan tindakan yang telah dilakukan, yang nantinya menjadikan bagian pembinaan utama bagi yang bersangkutan maupun rekan-rekannya yang lain yang kemungkinan ingin merencanakan melakukan aksi yang sama. Baik rekan-rekan sekalian, ini rilis yang pertama terkait tentang aksi tawuran, yang tentunya nanti akan kita lanjutkan pada rilis yang kedua. Maling, sajam sekali, maling sekali. Yang punya rumah apa? Penitipan barang-barangnya dia. Jadi setiap curi, barang-barang curian ditempatkan kamu. Sudah berapa kali?
bukan penanda. Ini pembagian tugas. Turut serta. Ini bagian menempatkan barang-barangnya di sini di rumahnya, kemudian dijual keluar. Jadi bagian tugas. Yang kamu kenal siapa namanya? Lanjutkan rilis terkait tentang aksi curas. Saya ulangi, curat yang terjadi di satu perkantoran Institut Teknologi Sains FU. Rekan-rekan perlu ketahui, mendasari daripada keterangan dari korban, yaitu Rektor ITS, peristiwa curat ini sudah terjadi kurang lebih 8 kali. Jadi sudah terjadi 8 kali yang notabene pelaku tindak pidana mengambil perlengkapan barang-barang rumah tangga milik ITS NU tersebut, kemudian dilakukan penjualan atas barang-barang rumah tangga tersebut. Namun demikian, mendasari informasi yang ada, kami telah menerima 2 laporan polisi atas 8 kali kejadian yang ada, dan yang terakhir peristiwa terjadi pada hari lusa kemarin tanggal 17, dan pada tanggal 19 berhasil kita lakukan penegakan hukum, pengungkapan para pelaku tersangka ini. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, di hadapan rekan-rekan ada 2 orang tersangka. Yang pertama bernama Musa. Coba Musa angkat tangan. Oke. Musa adalah residivis, orang residivis yang terlibat aksi curat yang terjadi di ITS NU. Dalam aksi tersebut, para kelompok pelaku curat tersebut membagi tugas dengan tersangka kurang lebih 4 orang. Namun demikian, yang saat ini berhasil kita amankan 2 orang, 3 orang sebagai eksekutor sekaligus sebagai penjual, dan 1 orang saudara Urmansyah sebagai pihak yang menampung sementara atas hasil curian tersebut. Singkat ceritanya adalah para saksi yang berhasil kita himpun dan kita lakukan pemeriksaan mengetahui adanya peristiwa terjadi. Kemudian kami mencoba mengembangkan dengan menggunakan sebuah alat tes berupa foto, karena diduga para saksi melihat tidak begitu jelas. Yang pada akhirnya berhasil kita mengungkap dari beberapa foto para pelaku tindak pidana yang tercatat dalam database yang kami miliki, khususnya pelaku kejahatan yang bertempat tinggal berdomisili di wilayah tersebut. Kita berhasil melakukan pengerucutan, pendeteksian wajah kepada para pelaku kejahatan tersebut, dan pada akhirnya kita berhasil mengungkap kejahatan ini di rumah penadah atau penampung sementara barang-barang kejahatan, dan berhasil kita kembangkan kepada pelakunya, yaitu saudara Musa bin Risa. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, di depan ini ada beberapa barang bukti yang notabene barang bukti perlengkapan rumah tangga, baik dispenser, indoor AC, kursi-kursi. Inilah bagian-bagian sasaran curat yang terjadi. Mungkin tidak uang, tapi perkakas rumah tangga juga dilakukan macam bagian objek yang dijadikan sasaran dengan harapan masih memiliki sebuah nilai jual yang ada. Oleh karena itu, kita berhasil mengungkap ini, dan kami masih menyisakan PR 2 DPO. 2 DPO daripada pelaku kejahatan yang ada dengan inisial yang pertama Angga, yang kedua Ari. Ini akan tetap kami buru sampai kapanpun guna menyempurnakan pengungkapan kasus curat yang ada di Kota Palembang. Atas perbuatan para tersangka ini,
kita persangkakan dengan pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Oke, terima kasih. Langsung geser warna putih. Geser. Yan, ambil Yan. Lebih ke depan dong, masa ke depan. Pelakunya mana? Ini orang. Siapa namamu? Siapa? Alfarisi. Sini bis 365. Topik gimana? Topik Pak. Rekan-rekan sekalian, kami lanjutkan siang hari ini kita akan rilis terkait tentang pengungkapan kasus curanmor yang berhasil dilakukan oleh jajaran unit reserse Polsek Seberang Ulu 1. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kami telah menangkap satu orang pelaku tersangka atas nama Alfarisi. Yang bersangkutan adalah pelaku kejahatan curanmor yang dalam hal ini bertindak sebagai pihak-pihak yang membantu atau turut serta atas peristiwa tindak pidana aksi curanmor yang dilakukan oleh rekan-rekannya. Yang bersangkutan telah melakukan aksinya kurang lebih 7 kali ya? 7 kali. Jadi rekan-rekan kita bersama-sama ada 7 LP dengan 7 TKP yang berbeda yang dilakukan oleh kelompok Alfarisi ini. Kami masih menyisakan 1 PR karena pihak tersangka utama yaitu Alfa, saudara Alfa, sebagai, saya ulangi, saudara Taufik Hidayat sebagai eksekutor. Jadi pembagian tugasnya saudara Alfarisi adalah yang memata-matai, melihat lingkungan sekitar, menyaksikan kondisi lingkungan yang ada, sehingga dengan demikian tandem dengan saudara Taufik Hidayat melakukan aksi kejahatannya, yang pada akhirnya saudara Taufik Hidayat selaku eksekutor itulah yang melakukan kejahatan curanmor tersebut. Pada saat kami melakukan penggerbekan, yang bersangkutan berhasil meloloskan diri melalui sungai karena di belakang rumahnya adalah sungai. Yang bersangkutan mencebur sungai dan berhasil melarikan diri. Namun demikian, identitas yang bersangkutan sudah kita dapatkan. Tinggal menunggu waktu penangkapan tersangka Taufik Hidayat. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pada pengungkapan curanmor ini kami berhasil mengamankan 2 kendaraan sebagai barang bukti yang notabene 2 kendaraan tersebut LP-nya masih hidup. Artinya 2 kendaraan tersebut ada pemiliknya yang kebetulan juga melaporkan peristiwa pidana yang terjadi di kepolisian sektor SU1. Tentunya nanti akan kita berikan informasi kepada yang bersangkutan atas pengungkapan curanmor atas kendaraan yang dimiliki, dan nantinya akan kita jelaskan untuk permasalahannya. Dan seandainya yang bersangkutan akan membutuhkan kendaraan untuk operasional sehari-hari, kami tidak keberatan. Namun demikian ada beberapa hal yang tentunya nanti harus disepakati bersama-sama dalam rangka peminjaman kendaraan barang bukti tersebut. Kami juga telah mengamankan BPKB maupun kunci kendaraan dan STNK kendaraan yang dimaksud, yang nantinya menyempurnakan daripada peristiwa curanmor yang dilakukan oleh tersangka Alfarisi.
Dan kami masih menyisakan 5 kendaraan bermotor lagi untuk mencari keberadaannya. Alfarisi, kendaraannya dijual di mana? Di Plaju. Di Plaju. Dijualnya sama siapa? Sama Iwan. Catat ya, Iwan. Iwan siapa? Iwan Kurniawan. Iwan Kurniawan apa kasat tes? Iwan siapa? Iwan. Kamu kenal wajahnya? Dia tinggal di situ. Di Kembangan. Terus dijual siapa lagi? Si Daniel. Daniel orang mana? Dari Batam. Kamu kenal orangnya wajahnya? Nomor kamu? Nomor telepon? Sudah dapat? Sudah dapat? Terus siapa lagi? Bibinya mana? Selain itu yang lain, harapnya sama yang lain yang 5 di mana? Yang motor, apa? motor. Ayo, sekarang di mana? Sekarang belum ini loh. Kamu jual sama siapa? Iwan juga? Berarti 5 itu 5 juga? Baik rekan sekalian, tersebut informasi hasil curanmor maupun hasil penadaannya nanti menjadikan tugas kami untuk menyelesaikan penyidikan tindak pidana curanmor ini. Tentunya kita tetap konsisten kegiatan operasional maupun pencegahan tindak pidana yang akan kita laksanakan guna mengikis peristiwa pidana maupun maraknya aksi tindak pidana yang akhirnya terjadi di Kota Palembang. Terima kasih. Yang bersangkutan juga statusnya residivis, kasus pencurian juga, begal, dan kasus penganiayaan. Jadi nanti juga menjadikan pasal keberatan dalam mempersangkakan yang bersangkutan. Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, Alfarisi, kamu selama ini mencuri itu ada request nggak, permintaan nggak dari orang-orang? Saya pesen dong motor curian yang jenis apa? Matic. Ada nggak? Ada. Dengan kamu sendiri. Jadi kamu tidak ada pesanan. Jangan pesanan lewat apa? Medsos. Jual beli motor ada. Nggak ada. Bukan khusus spesialis jual beli motor curian. Nggak ada. Nggak ada. Ada lagi? Cukup ya? Terima Terima kasih ya.